Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik 6A subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 yang ada di halaman 141 sampai 160. Yang pertama, kita akan mempelajari hewan langka di wilayah negara ASEAN. Tahukah kalian apa itu hewan endemik? Nah, hewan endemik atau hewan langka yaitu jenis hewan yang hanya ada di suatu wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lainnya. Berikut ini adalah hewan endemik yang berada di negara ASEAN. Yang pertama ada saola. Nah, saola ini bisa ditemukan di negara Vietnam. Yang kedua ada siamang. Nah, siamang ini bisa kita temukan di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Yang ketiga ada bekantan. Bekantan bisa kita temukan di Pulau Kalimantan atau Borneo. Yang keempat, ada orang utan. Nah, orang utan berasal dari bahasa Melayu yaitu orang dan utan, yang berarti manusia hutan. Nah, orang utan ini bisa ditemukan di wilayah Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ada babi rusa. Babi rusa bisa kita temukan di Indonesia. Dan ada anoa yang juga kita temukan di Sulawesi. Yang selanjutnya ada yak. Yak ini hewan ternak seperti sapi yang hidup di wilayah Asia Tengah. Selanjutnya ada takin. Dia hidup di benua Asia. Nah, selanjutnya ada panda. Panda ini hewan yang hanya ada di Tiongkok bagian selatan. Nah, selanjutnya ada komodo. Komodo ini kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Indonesia. Selanjutnya kita akan pelajari cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, cara pelestarian hewan dan tumbuhan yaitu ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nah, contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Nah, berikut ini contoh pelestarian in situ, yaitu ada cagar alam, Suaka Marga Satwa, dan taman nasional. Yang selanjutnya ada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya taman safari, kebun binatang, dan kebun botani. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk membantu melestarikan keberagaman makhluk hidup. Yang pertama, tidak membunuh hewan dan mematikan tumbuhan liar. Yang kedua, tidak mempermainkan hewan liar dan mencabut tumbuhan langka. Yang ketiga, sewaktu bertamasya atau berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan, tidak membawa pulang hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena dapat mengganggu kesehatan hewan jika termakan hewan tersebut. Yang kelima, tidak membuang limbah ke lingkungan,
misal limbah rumah tangga atau pestisida, karena dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, kita akan coba mengungkapkan pendapat melalui poster. Nah, coba kalian perhatikan poster yang tertera pada layar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat poster ini? Ya, poster ini adalah bertemakan lestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi, ketika kalian ingin membuat poster bertema pelestarian hewan dan tumbuhan, kalian harus perhatikan gambar, warna, dan hewan atau tumbuhan apa yang akan kalian gambar. Nah, saran Miss, kalian gambar hewan dan tumbuhan langka ya. Selanjutnya, kita akan pelajari informasi penting dari teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama, mencari sumber teks laporan. Yang kedua, membaca dan memahami laporan dengan seksama. Yang ketiga, mencatat ide pokok pembahasan yang terkandung di tiap paragraf. Yang keempat, menggabungkan hasil informasi yang ada di dalamnya. Yang kelima, menyimpulkan dari pokok bahasan yang dicatat. Nah, itulah cara menemukan informasi penting dari teks laporan. Selanjutnya, kita akan pelajari pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan atau tumbuhan. Nah, berikut ini contoh pengalaman sila Pancasila. Nah, dalam sila yang pertama, yaitu menghormati pemeluk agama lain dapat menciptakan kerukunan hidup. Untuk di sila kedua, menolong korban bencana merupakan salah satu penerapan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, yaitu sila yang ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan wujud menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sila yang keempat, pemilihan ketua kelas merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, sila yang kelima yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menghormati atau menghargai orang lain. Materi selanjutnya yaitu cara menganalisis karakteristik bahan pewarna patung tanah liat. Yang harus kalian perhatikan ketika ingin membuat patung dan mewarnainya yaitu yang pertama, kuat lemahnya warna. Yang kedua, pekat tidaknya cat. Yang ketiga, bau cat yang digunakan. Yang keempat, rata atau tidaknya hasil sapuan. Yang kelima, menempel atau tidaknya pada tanah liat. Materi selanjutnya yaitu mengaplikasikan berbagai bahan pewarna patung tanah liat. Nah, berikut ini contoh bahan pewarna patung tanah liat. Ada cat akrilik, ada cat tembok, cat kolam, dan cat air. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.